hutan Kalimantan menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting perannya bagi kehidupan isi bumi. Selain hutannya yang luas, hutan Kalimantan juga menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Kalimantan, menjadi kekayaan Indonesia dan dunia. Deretan pepohonan di bukit ini adalah salah satu bukti kekayaan itu. Terbentang hampir 11.000 hektar di ujung Kalimantan Timur, 200 jenis flora, 7 primata, 118 burung ada di hutan lindung Sungai Lesan. Kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau ini adalah salah satu pewakil hutan tropis dataran rendah yang masih tersisa di Kalimantan. Sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung, kawasan ini merupakan hutan bekas tebangan dalam kondisi sehat yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae. Kawasan tersebut baru menjadi kawasan lindung setelah diawali oleh keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang tata ruang, di mana kawasan hutan Lesan diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan habitat orang utan. Keberadaan hutan lindung Sungai Lesan sebagai habitat orang utan semakin penting karena di sekitar kawasan ini telah berubah menjadi perkebunan sawit praktis yang tersisa hanyalah hutan ini sebagai penyeimbang alam. Hutan lindung Sungai Lesan saat ini ibaratnya seperti sebuah oase di tengah padang perubahan yang luar biasa. Kita melihat bahwa di sekitar hutan lindung Sungai Lesan ini hampir semuanya telah menjadi kebun-kebun sawit. Oleh karena itu, keberadaan hutan lindung Sungai Lesan saat ini dan ke depan sangat penting sekali sebagai life supporting system atau sebagai sistem mendukung kehidupan. Baik dari segi air, sebagai sumber air, yaitu bahwa hutan lindung Sungai Lesan ke depan akan menjadi sumber air bagi landscape sekitarnya. Lalu kedua, sebagai sumber penyerbuk, serangga-serangga penyerbuk. Memperhatikan bahwa sebagian besar kebun-kebun sawit ini dalam proses reproduksi yang memerlukan penyerbuk. Dan agennya adalah berasal dari hutan lindung Sungai Lesan. Dan yang ketiga, di dalam sebuah ekosistem yang monokultur sebagaimana sawit ke depan akan timbul ledakan hama yang besar, dan itu merupakan musuh-musuh alami. Dari mana itu berasal? Salah satunya adalah dari ekosistem alami, dalam hal ini hutan lindung Sungai Lesan. Karena itu, sejak 2014, hutan lindung Sungai Lesan masuk dalam daftar pendanaan program TFCA Kalimantan bersama 9 kawasan lainnya di Kalimantan. Program ini berfokus pada upaya mendukung pemerintah Kabupaten Berau dalam memperbaiki manajemen pengelolaan hutan lindung Sungai Lesan. UIT akan mengembangkan model pengelolaan hutan lindung berbasiskan masyarakat. Yang dimaksud berbasiskan masyarakat di sini bukan berarti memberikan akses lahan kepada masyarakat di sekitar hutan, namun bagaimana menggerakkan kesadaran masyarakat, bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama dengan berbagai stakeholder lainnya untuk melaksanakan hutan lindung Sungai Lesan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat pertama adalah bagaimana masyarakat meningkatkan kesadarannya. Dan untuk meningkatkan kesadaran ini adalah kita mulai dari generasi muda, dari anak-anak SD dan sebagainya, SMP, SMA. Untuk ke depan bisa mempunyai pandangan yang baik kenapa hutan harus dilestarikan. Lalu yang kedua, bagaimana mengembangkan sumber-sumber mata pencaharian yang berasal dari hutan maupun di luar hutan. Diharapkan dengan adanya sumber-sumber mata pencaharian lestari dari hutan maupun sekitar hutan, masyarakat tidak menggunakan hutan sebagai sumber mata pencaharian jangka pendek, namun bisa melestarikan hutan untuk menjamin kelestarian mata pencaharian dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, bagaimana kita menguatkan kelembagaan desa, termasuk dalam ini perencanaan desa, RPJM desa, peraturan desa, yang semua itu kita fasilitasi untuk menggerakkan pemikiran masyarakat untuk membuat sebuah perencanaan yang menjamin kelestarian hutan lindung Sungai Lesan.
Operasi Walasea Terpadu melakukan pendampingan masyarakat di 4 kampung yang tersebar di sekitar kawasan hutan lindung Sungai Lesan, yaitu Kampung Lesan Dayak, Muara Lesan, Sidobangen, dan Kampung Merapun. Keberadaan keempat kampung ini sangat penting untuk menyanggah kawasan hutan lindung Sungai Lesan. Karena itu, Operasi Walasea Terpadu melakukan upaya mengajak masyarakat mengelola hutan lindung Sungai Lesan. Kegiatan sosialisasi dan diskusi rutin bersama masyarakat dan pemerintah aktif dilakukan. Berbagai kegiatan pun dilakukan, mulai dari pelatihan, pendampingan teknis, dan penyadaran lingkungan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat di 4 kampung dampingan. Masyarakat dilatih dan dibina agar mampu mandiri menjaga hutan. Bersama masyarakat, OWT melakukan pemetaan partisipatif bertujuan untuk mengetahui potensi dan rencana pengelolaan sumber daya alam kampung, sekaligus mengetahui batas wilayah kampung dengan kawasan hutan lindung Sungai Lesan. Pemetaan partisipatif merupakan proses dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti seluruh proses pemetaan dilakukan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi media belajar bersama bagi masyarakat kampung dalam penataan ruang, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam yang ada. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan pemetaan ini kami bisa membuat peta kampung, peta batas wilayah antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Mungkin kami bisa mengukur sendiri lahan-lahan apa kegiatan-kegiatan kampung dengan adanya kegiatan pemetaan dari OWT ini bukan hanya teori, ternyata kami bisa langsung prakteknya di lapangan sendiri melalui pendampingan dari Pro OWT. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Sungai Lesan, Operasi Walasea Terpadu mengembangkan usaha ekonomi perdesaan untuk menciptakan alternatif mata pencaharian. Dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para petani, antara lain pelatihan teknik pembibitan, pembuatan persemaian, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Dalam pelatihan pembibitan, petani diberi keterampilan mengenai teknik budidaya tanaman, baik secara vegetatif maupun generatif, dan juga teknik penanaman. Petani juga diperkenalkan cara membuat pupuk organik. Teknik ini mudah diaplikasikan karena bahan yang digunakan memanfaatkan limbah yang mudah didapat di sekitar masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan petani memperoleh keterampilan baru guna meningkatkan produktivitas lahannya sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Operasi Walasea Terpadu juga membangun demonstrasi plot atau demplot persemaian sebagai tempat percontohan untuk memproduksi bibit berkualitas. Bibit yang dikembangkan antara lain
jenis kayu-kayuan, buah-buahan, dan bibit unggulan lokal seperti karet, gaharu, lada, dan cengkeh. Demplot ini juga dijadikan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan bibit di Kecamatan Kelai. Hutan telah menyediakan air serta daya listrik untuk desa ini. Pada dasarnya seluruh air yang ada di muka bumi ini berasal dari curah hujan. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini dikaruniai dengan curah hujan yang sangat tinggi. Ada tayangan tadi film kan? Apa fungsi hutan? Ayo bisa maju. Ayo sini. Wahyu Hidayat. Nah tadi ada pertanyaan itu apa fungsi hutan? Nah sekarang Wahyu untuk menjawab. Untuk menyerap air, Selanjutnya, untuk rumah binatang liar, terus tidak menyebabkan banjir. Baik, betul sekali ya. Aplaus dulu buat Ayu. Ayo. Baik. Kegiatan penyadaran lingkungan dilakukan dalam bentuk pemutaran film penyadaran di masing-masing kampung. Ini semua adalah sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kawasan hutan lindung Sungai Lesan. Melalui kegiatan penyadaran ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan hutan lindung Sungai Lesan. Kini, setelah kebanggaan akan hutan lindung Sungai Lesan itu hadir di dalam diri masyarakat, tinggal kebijakan pemerintah yang bisa menyelamatkan hutan yang tersisa itu. Tentu untuk menjamin keberhasilan program ini dalam jangka panjang, tidak hanya ditentukan oleh UIT. UIT adalah merupakan bagian kecil dari sebuah inisiasi ini. Peran UIT saat ini hanya sebagai fasilitator atau sebagai trigger untuk membangun gerakan ini. Bagaimana keberhasilan gerakan ini kemudian ditentukan oleh berbagai pihak, tentu saja pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bagaimana setelah proyek ini selesai, pemerintah, masyarakat, dan swasta menindaklanjuti inisiasi-inisiasi yang ada. Oleh karena itu, selama kegiatan ini berlangsung, kami selalu melibatkan berbagai pihak. Karena pada akhirnya pihak itulah yang melestarikan hutan lindung ini dan bukan UIT. Untuk itu kami mengajak berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan seluruh pihak yang terkait untuk secara bersama-sama bergotong royong membangun sebuah model pengelolaan hutan lindung yang kemudian kita harapkan akan menjadi best practice dari pengelolaan hutan lindung secara nasional, mungkin bahkan internasional, dan ini akan menjadi kebanggaan kita semua bahwa di Kabupaten Berau ini ada sebuah contoh pengelolaan hutan yang baik yang dilestarikan oleh masyarakat. Semoga saja dengan kerjasama dan kesadaran semua pihak, hutan lindung Sungai Lesan akan tetap lestari, memberikan kehidupan bagi siapa saja yang menjaganya. Demi anak cucu, demi kesejahteraan manusia.